Bab 1341 Ram. Anda ingin uang? Lan Bingyu memandang Mohawk dengan heran. Tuan Ram, meskipun saya berhutang $100.000 AS kepada Anda, kami menandatangani kontrak pada saat itu dan setuju untuk membayarnya kembali setelah 1 tahun, kepadaku untuk menagih hutang dalam waktu 1 tahun. Hahaha. Ram tertawa arogan, lalu berkata, Nona Lan, kamu benar, kami memang menandatangani kontrak. Aku tidak akan meminta pokok pinjaman darimu. Tapi apa yang saya inginkan kali ini bukan pokoknya, tapi bunganya. Seperti yang kita sepakati sebelumnya, saya akan meminjamkan Anda $100.000 AS, dan Anda akan membayar bunga $10.000 AS sehari. Sudah sebulan, dan tepatnya $300.000 AS. Saya pikir Anda harus menikah. Apa? $10.000 AS sehari. Setelah dia mengatakan ini, Lan Bingyu terkejut dan berseru, kamu. Apakah kamu gila? Kapan? Itu menjadi $10.000 AS sehari. Saya seorang rentenir, bukan lembaga amal. Bagaimana saya bisa memberi Anda bunga semurah itu? Pembohong, aku tidak bisa melakukan kesalahan seperti ini. Petik 2. Lan Bingyu memandang pemuda di sebelahnya dengan penuh semangat. Makai, kamu melihatnya dengan mata kepalamu sendiri, bisakah kamu bersaksi untukku? Memang bisa bersaksi. Wajah Makai juga terlihat. Dengan senyuman licik, Tuan Ram saat itu sudah menjelaskan bahwa dia akan meminjamkan Anda $100.000 AS, dan bunganya $10.000 AS sehari. Apa? Makai, apa yang kamu bicarakan? Lan Bingyu tampak bingung. Percaya atau tidak, dia tidak menyangka temannya benar-benar ada di sisi lain. Sejak ayahnya jatuh sakit, Makai sangat banyak membantunya. Di saat yang sama, dia juga memperkenalkan Ram dengan mengatakan bahwa Ram adalah temannya. Bunga pinjamannya sangat rendah, $100.000 AS setahun, dan bunganya dijamin $10.000. Tidak akan ada penagihan utang dalam tahun ini. Saat itu, ayahnya sedang terburu-buru untuk membayar tagihan rumah sakit, dan tingkat bunganya memang tidak tinggi dan terjangkau, sehingga dia meminjam uang. Tanpa diduga, hanya 1 bulan kemudian, pihak lain datang untuk menagih utangnya, dan tingkat bunga berubah dari 10.000 yuan setahun menjadi 10.000 yuan sebulan. Luo Meiyun berkata dengan heran, Bingyu, apa yang kamu lakukan? Kamu berani meminjam uang dengan tingkat bunga setinggi itu? Tahun, bunga, Lan, Bingyu berteriak penuh semangat, tidak peduli apa yang kamu katakan, aku punya kontrak. Setelah itu, dia mengeluarkan kontrak tertulis dari sakunya. Ram terkekeh, ya, saya juga memiliki salinan kontrak ini di tangan saya. Lihat cara penulisannya. Kontrak pada waktu itu ada dalam 2 salinan, dan keduanya memiliki 1 salinan. Hati Lan Bingyu tiba-tiba menegang. Saya mengambil kontraknya dan melihatnya, dan di belakangnya tertulis bunga untuk 1 hari adalah $10.000. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Sekarang dia sendiri bingung. Tingkat bunganya $10.000 AS sehari. Akhirnya, dia mencoba menenangkan diri dan mengingat kembali kejadian saat dia menandatangani kontrak. Makai berada tepat di sampingnya, seolah tangannya baru saja memblokir bagian konten ini. Dia sedang terburu-buru untuk mendapatkan uang dan sangat percaya padanya, jadi dia tidak peduli dan menandatangani namanya di bawah. Setelah memahami semua ini, dia tiba-tiba menjadi sangat marah dan membentak Makai, saya pikir kamu adalah seorang teman, tetapi kamu benar-benar bekerja sama dengannya untuk menipu saya. Hahaha, teman, kapan aku bilang aku adalah teman kamu? Makai memasang ekspresi sinis di wajahnya, mengapa menurutmu aku ingin mendekatimu? Itu karena Tuan Ram menyukaimu, jadi aku muncul di hadapanmu. Anda benar, kami semua berada dalam satu kelompok, dan tujuan kami adalah membuat Anda mengambil umpan. Petik 2. Lan Bingyu jadi gila. Di negeri asing, dia selalu menganggap Makai, yang juga orang Tionghoa, sebagai temannya. Tanpa diduga, dia dimanfaatkan olehnya. Makai, kamu bajingan. Dia menamparkan wajah Makai, tetapi pihak lain meraih pergelangan tangannya dan mendorongnya ke ranjang rumah sakit. Nona Lan, percuma saja marah. Namamu tertulis hitam putih di kontrak ini, efisien. Ram berkata dengan bangga,
bunganya sekarang $300.000 AS. Saya ingin tahu apakah Anda menginginkannya secara tunai atau melalui transfer. Kamu sedang bermimpi, aku tidak punya uang. Lan Bingyu berkata dengan marah. Kamu tidak punya uang, kan? Tidak apa-apa jika Anda tidak punya uang, gunakan saja seseorang untuk melunasi hutang Anda. Petik 2. Mata Ram memandang dengan rakus pada sosok Lan Bingyu yang cembung dan cekung. Selain rakus akan uang, pria ini juga penuh nafsu. Dia bertemu Lan Bingyu secara kebetulan dan mulai punya rencana untuknya, jadi dia melakukan ini. Mulai hari ini, sebagai wanita saya tidak hanya akan menghapuskan uang ini, tetapi juga memberi Anda $1 juta AS lagi untuk mengobati penyakit ayah Anda. Makai berkata, Lan Bingyu, kalau begitu bos tulus padamu, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Petik 2. $1 juta AS dapat membeli banyak sekali wanita. Luo Meiyun lalu berkata, ya, Bingyu, pemuda ini adalah pria yang baik, kaya, dan tulus padamu. Kamu tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Lumayan, kenapa kamu tidak pergi? Lan Bingyu sangat marah. Orang ini jelas-jelas seorang rentenir, dan dia juga berbohong padanya. Bagaimana dia bisa begitu baik? Dia berbalik dan menatap Ram, sudah kubilang, ini sama sekali tidak mungkin. Tidak setuju. Ram tersenyum sinis, bayar kembali uangnya atau bayar kembali orangnya. Kami memiliki kontrak yang ditulis hitam putih di sini. Anda harus memilih salah satu, bukan? Lan Bingyu berkata, saya akan membayar kembali uang hutang saya kepada Anda di masa depan, tetapi tidak sekarang. Petik 2. Kalau begitu, kamu tidak bisa menyalahkanku. Wajah Lem menjadi gelap, dan dia melambaikan tangannya ke belakang. Seorang gangster berambut kuning segera bergegas ke ranjang rumah sakit dan mengulurkan tangan untuk menekan tombol ventilator. Pada saat ini, Lan Guofeng sedang koma, mengandalkan sepenuhnya pada ventilator. Setelah saklar dimatikan, Lan Bingyu tiba-tiba panik dan berteriak, berhenti, apa yang akan kamu lakukan? Dia ingin menghentikannya, tetapi dihadang oleh Makai dan yang lainnya. Ram mencibir dan berkata, kesabaran saya terbatas, dan 100.000 yuan saya tidak digunakan untuk amal. Sekarang kamu bisa menjadi wanitaku atau membayar kembali uangnya, jika tidak, aku akan segera menghentikan ventilator ayahmu. Lan Bingyu berteriak, beraninya kamu, apa yang kamu lakukan adalah ilegal, itu adalah pembunuhan. Petik 2. Hahaha, Ram tertawa angkuh, Nona Lan, bukankah menurutmu kamu terlalu kekanak-kanakan ketika berbicara denganku tentang hukum? Jika undang-undang itu efektif, saya tidak akan melakukan rentenir sekarang. Tidak ada yang berani mengendalikan apa yang saya, Ram, lakukan. Makai kemudian berkata, Lan Bingyu, berhentilah bersikap naif. Petik 2. Tahukah Anda siapa bos Ram? Kakak iparnya adalah bos tengkorak berdarah, dan Anda tidak boleh menyinggung perasaannya sama sekali. Lan Bingyu melirik Lan Guofeng di ranjang rumah sakit, dan 2 baris air mata pahit jatuh di pipinya yang putih dan lembut. Dia tidak takut, tetapi dia tidak ingin melibatkan ayahnya. Melihat ekspresinya, Ram tahu bahwa dia memiliki sudah berhasil. Dia berkata dengan bangga, cepat setuju, jika tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Petik 2. Bab 1342 Saya menghargai sikap Anda. Benarkah? Aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan hal seperti itu. Mengikuti suara yang jelas, 2 sosok muncul di depan pintu bangsal, itu adalah Ye Bufan dan Lu Bengxia. Xiao Fan, Lan Bingyu, yang berada dalam kondisi sangat tidak berdaya, melihat Ye Bufan sangat bersemangat, tapi kemudian dia memikirkan sesuatu dan berkata dengan cepat, Xiao Fan, aku bisa menangani semuanya di sini. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Ayo pergi dulu, aku akan meneleponmu ketika aku punya waktu. Dia tidak tahu persis apa yang terjadi kali ini, dan merasa bahwa dia telah membuat pihak lain tetap di penjara begitu lama terakhir kali. Sekarang dia baru saja keluar, dia tidak ingin pihak lain mendapat masalah lagi karena dia. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa mengganggumu bersamaku. Ye Bufan berjalan ke arah Lan Bingyu dan menepuk bahunya untuk menghiburnya.
Apa yang terjadi terakhir kali bukanlah pihak lain melibatkan dirinya sendiri, tetapi dia melibatkan pihak lain. Bahkan tanpa Lan Bingyu, keluarga Brown pada saat itu akan menemukan pelayan Tiongkok lain untuk memancing kemarahan mereka. Xiao Fan, Lan Bingyu, yang tersentuh dan tidak berdaya, melemparkan dirinya ke pelukan Ye Bufan dan menangis dengan keras. Oke, itu bukan masalah besar. Biarkan aku menyelesaikannya untukmu. Ye Bufan menepuk bahu Lan Bingyu, lalu menyerahkannya kepada Lu Bengxia yang berdiri di sampingnya, dan menoleh ke arah Makai yang berada di sana, berdiri di sampingnya. Sebagai orang Tionghoa, apakah ini caramu mengkhianati rekan senegaramu? Sebagai seorang pejuang suci, dia sudah memahami masalah ini dengan jelas di bawah. Orang China, Makai berkata dengan ekspresi mengejek di wajahnya, kamu salah. Saya sekarang adalah warga negara M asli dan tidak ada hubungannya dengan China. Kamu lagi. Ya, setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia menamparnya dengan mulut yang besar. Pria itu bangkit dari tanah. Mengeluarkan seteguk darah bercampur giginya, dan berteriak dengan wajah galak, beraninya kamu memukulku. Kamu tidak percaya, kan? Memukul pria itu lagi. Melihat pemuda ini mengambil tindakan satu demi satu di depannya, wajah Ram langsung menjadi gelap. Nak, apakah kamu sombong? Kamu benar, aku hanya sombong. Ye Bufan meliriknya dan berkata, Anda melakukan pekerjaan yang cukup bagus dengan trik kecil ini. Jelas bunganya 10.000 yuan setahun, tapi tiba-tiba berubah menjadi 10.000 yuan sehari. Tidak. Semudah Anda mencuri uang itu. Petik 2. Wah, aku baru saja merampoknya. Apa yang bisa kamu lakukan? Ram baru saja selesai berbicara, ketika matanya tiba-tiba kabur, dan kemudian kontrak di tangannya ada di tangan pihak lain. Ye Bufan melihat sekilas kontrak di tangannya, lalu menggosok kedua tangannya, dan seluruh kontrak itu langsung berubah menjadi langit yang penuh dengan konfeti. Dia tersenyum bercanda, saya sangat menghargai sikap Anda. Apa yang dapat Anda lakukan jika Anda merampok saya? Kamu. Mata Ram terbakar amarah. Kontraknya adalah versi asli, tetapi tidak ada cadangan, dan di sana tidak pernah menjadi cadangan. Saya tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan berani mengambil kontrak dari saya. Ye Bufan kembali menatap Lan Bingyu dan berkata sambil tersenyum, sekarang kontraknya sudah habis. Bukan saja kamu tidak perlu membayar bunga, kamu bahkan tidak perlu membayar pokoknya. Petik 2. Ram tidak bisa lagi mengendalikan emosi di dalam hatinya. Dengan marah, dia melambaikan tangannya pada orang-orang di belakangnya, biarkan aku memotongnya sampai mati. Ya, potong dia sampai mati. Makai, yang begitu dipukuli bahwa dia bangkit dari tanah dan baru sadar, mulai berteriak dengan wajah garang. Hanya saja semua gigi di mulutnya roboh ke tanah, dan ucapannya tidak jelas. Setelah menerima perintah, para gangster kecil itu mencabut belati dari pinggang mereka satu persatu dan bergegas mendekat dengan gigi dan cakar mereka. Sangat disayangkan bahwa mereka, gangster kecil biasa, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan satu jari pun Ye Bufan, dan mereka semua terjatuh ke tanah dalam sekejap. Semuanya memamerkan gigi dan melolong tanpa henti. Terlalu lemah, tidak ada tantangan sama sekali. Ye Bufan menggelengkan kepalanya dan mengalihkan perhatiannya ke Ram. Ram benar-benar ketakutan saat ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang Cina yang terlihat sangat kurus bisa memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat. Jangan kemari, tahukah kamu siapa aku? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, telapak tangan Ye Bufan muncul di depan matanya, lalu semburan pukulan dan tendangan jatuh seperti tetesan air hujan. Oke, anggap saja ini sehari. Beberapa menit kemudian, Ye Bufan bertepuk tangan, dan pada saat ini, Ram telah dipukuli habis-habisan sampai ke kepala babi. Para gangster kecil ini benar-benar tidak punya selera. Entah mereka dari Tiongkok atau negara M, mereka semua suka mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal. Mungkinkah mereka semua diajar oleh seorang guru? Dia meraih kerah Ram, memandangnya dengan bercanda dan berkata, sekarang kamu bisa bicara, katakan padaku, siapa kamu? Ram hampir memuntahkan darahnya, kamu sudah muak, sekarang saat itulah aku ingat bahwa aku harus melakukannya katakan, apa gunanya? Wah,
Jika kamu berani memukulku, kamu akan mati. Kakak, iparku adalah Trezeguet, bos dari tengkorak berdarah. Titik. Apakah kamu sudah selesai? Mari kita lanjutkan setelah itu. Goda Ye Bufan, lalu menamparkan wajah pria itu dengan mulut besar. Kamu, Ram hampir marah. Dia tidak menyangka pihak lain akan berani mengambil tindakan setelah identitasnya terungkap. Siapa kamu? Hentikan dengan cepat. Luo Meiyun bergegas untuk memblokir Ram, lalu menunjuk ke arah Lan Bingyu dan berteriak, bagaimana menurutmu? Temukan orang seperti itu, dan sekarang kalahkan Ram bos. Apa yang akan kita lakukan jika dia lari pergi? Bagaimana kita bisa bertahan hidup di Apple City setelah menyinggung tengkorak berdarah? Setelah wanita itu selesai berbicara, Ye Bufan tidak melakukan apa-apa lagi, dan menoleh untuk melihat kedua Lu Bengxia. Kerangka berdarah ini sangat berbahaya itu terkenal. Lu Bengxia mengangguk. Dia sudah lama berada di sini dan tahu sesuatu tentang tengkorak berdarah. Ini adalah organisasi bawah tanah terbesar di Apple City. Ia memiliki ribuan saudara di bawah komandonya. Mereka terlibat dalam rentenir, perdagangan narkoba, penjualan kembali senjata api militer, dan penculikan wanita. Singkatnya, selama ada uang yang bisa dihasilkan, mereka akan melakukan apa saja. Pemimpin Trezeguet adalah orang gila, dan kekuatannya dia kuat dan sangat protektif, jadi tidak ada yang berani memprovokasi Bloody Skeleton. Tepat setelah dia selesai berbicara, Luo Meiyun berteriak lagi, apakah kamu mendengar itu? Tidak membantumu sama sekali, tapi mencoba menipu kami dan menyinggung tengkorak berdarah. Tengkorak, kami akan tamat sepenuhnya mulai sekarang. Lan Bingyu sudah mendengar nama kerangka berdarah itu. Dia menggigit bibirnya dan berkata dengan gugup, Xiao Fan, tolong cepat pergi, kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal di sini. Luo Meiyun berteriak dengan cepat, Lan Bingyu, apakah kamu bodoh? Dia akan pergi, dan kalau begitu kita akan menjadi orang yang tidak beruntung. Ram bangkit dari tanah dan berteriak dengan wajah galak, apakah kamu tahu bagaimana harus takut sekarang? Cepatlah, berlututlah dan minta maaf padaku, dan mungkin aku bisa membuat saudara iparku menyelamatkan nyawamu. Sebelum pria itu selesai berbicara, sebuah kaki besar muncul di depannya dan menendangnya ke tanah lagi. Apakah aku membiarkanmu berbicara? Ye Bufan berkata dengan acuh tak acuh, bukankah itu hanya kerangka berdarah? Hancurkan saja. Luo Meiyun berteriak, nak, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Kamu membual. Bukan itu apa yang kamu katakan, itu adalah kerangka berdarah. Bahkan jika kamu bisa melawan satu orang, apakah kamu masih bisa melawan ribuan orang? Bab 1343 tidak perlu ada lagi. Ye Bufan menggelengkan kepalanya. Meskipun ribuan orang tidak menyulitkannya, itu terlalu merepotkan. Namun, dalam situasi saat ini, jika kerangka berdarah itu tidak terselesaikan sepenuhnya, pasti akan membawa masalah bagi keluarga Lan Bingyu di masa depan. Memikirkan hal ini, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Dewa Kematian Howard. Tuan, apa perintah Anda? Suara hormat Howard terdengar dari telepon tepat saat panggilan tersambung. Baru-baru ini, dengan bantuan ramuan Ye Bufan, budidayanya telah mencapai alam kesempurnaan surgawi, yang membuatnya semakin kagum pada tuannya. Ye Bufan berkata, pernahkah Anda mendengar tentang tengkorak berdarah di kota Apple? Kembali ke guru, kantor pusat kami tidak berada di kota Apple. Kami tidak tahu banyak tentang situasi di sana, tetapi beberapa bawahan kami ada di sana. Apa yang kamu punya? Beri saja aku perintahnya. Ye Bufan berkata, kerangka berdarah itu memeras temanku, menurutku dia tidak perlu ada. Tuan, beritahu aku lokasinya dan serahkan sisanya padaku. Ye Bufan. Dia menutup telepon dan mengirimkan lokasinya kepada Howard. Wah, kamu bisa banget pura-pura kan? Kalau kamu punya kemampuan, biar aku panggil kakak iparku. Teriak Ram dalam hati Ye Bufan, jadi dia menggunakan metode yang provokatif. Bagaimana bisa Ye Bufan gagal untuk melihat apa yang dia pikirkan dan tersenyum tipis? Ayo bertarung. Panggil orang sebanyak yang kamu mau. Jika pihak lain bisa memanggil semua orang, dia akan menyelamatkan dirinya dari banyak masalah. Ram tidak mengetahui hal ini. Dia sangat gembira,
mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor telepon dengan sangat cepat. Begitu panggilan tersambung, dia berteriak dengan cemas, "Kakak ipar, saya dipukuli." Anak itu bahkan berkata dengan arogan bahwa dia ingin menghancurkan kerangka kita yang berdarah. "Cepat kemari." Setelah beberapa menit, dia menutup telepon dengan raut wajahnya. Dia memandang Ye Bufan dengan bangga dan berkata, "Nak, jangan pergi jika kamu bisa. Kakak iparku akan segera datang untuknya." Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia menarik kursi dan duduk. Di pihak Howard, dia menutup telepon dan segera menelepon salah satu anak buahnya, beritahu anak-anak di Apple City dan segera ke rumah sakit Santa Maria untuk segera melapor ke Master. "Saya akan segera datang." Setelah pengaturan, dia punya dengan helikopter dan terbang menuju Apple City secepat mungkin. Di Apple City, tidak jauh dari rumah sakit Santa Maria, terdapat sebuah klub malam indah yang merupakan markas besar Blue Disco. Di dalam kamar pribadi yang mewah, seorang pria berambut panjang dan syal meletakkan ponsel di tangannya, dengan ekspresi muram, "Aku ingin melihat siapa yang berani menantangku." Tengkorak berdarah. Tengkorak berdarah. Ciri terbesar seseorang adalah keserakahan, nafsu, dan perlindungan terhadap kekurangan. Setelah menerima panggilan Ram, dia segera memanggil anak buahnya tanpa ragu-ragu, dan segera memimpin ratusan orang dalam pembantaian besar-besaran menuju rumah sakit Seth. Setelah sampai di sini, anak buahnya dengan cepat membersihkan tempat itu seperti roh ganas, dan kemudian naik ke lantai 8 dengan cara yang mengancam. Trezeguet meminta yang lain untuk menjaga koridor, dan kemudian memasuki bangsal dengan 4 atau 5 orang dekat. "Kakak ipar, kamu di sini." Setelah melihatnya, Ram bergegas seolah-olah dia telah melihat penyelamat dengan ekspresi sedih di wajahnya. Melihat kakak iparnya yang berkepala babi, Trezeguet tiba-tiba menjadi marah. Seperti kata pepatah, saat memukuli anjing, itu tergantung pemiliknya. "Siapa yang menembak ini?" dia bertanya dengan ekspresi muram. "Itu anak dari Tiongkok." Ram berbalik dan menunjuk, "Kakak ipar, orang ini baru saja mengatakan dia ingin membunuh kita." Kerangka berdarah. Trezeguet melihat ke arah jarinya dan bertanya dengan dingin, "Apakah kamu memukul Rama?" Ye Bufan tersenyum tipis, "Ya, ini aku." "Apakah kamu mengatakan kamu ingin menghancurkan kerangka berdarah kami?" Petik 2. "Itu benar, tidak akan lama lagi kerangka berdarahmu akan menjadi sejarah. Bocah itu berani merajalela di negara M. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu keberanian." Trezeguet tertawa marah, "Jangan bilang aku tidak akan memberimu kesempatan. Kamu bisa menelepon siapapun dalam waktu 1 jam dari sekarang terus. Aku ingin tahu siapa yang berani melawan kerangka kita yang berdarah." Ye Bufan tersenyum bercanda, "Tidak akan memakan waktu lama. Saya pikir kamu harus mempersiapkan pemakamanmu selama ini. Orang Huaxia, apa yang akan kamu lakukan hari ini? Bayar harga atas kesombonganmu." Setelah Trezeguet selesai berbicara, dia duduk di kursi yang dibawa oleh anak buahnya dengan ekspresi bangga di wajahnya. Menurutnya, tidak ada seorang pun di Apple yang akan menentangnya karena orang China. Saat ini di Apple City, puluhan kendaraan off-road melaju kencang di jalanan seperti orang gila, dan akhirnya berhenti seperti angin puyuh di bawah rumah sakit Seth. Usai kendaraan diparkir, 100 pria berbaju hitam melompat keluar dan berdiri rapi di depan pintu. Meskipun jumlah orangnya lebih kecil dari tengkorak berdarah, mereka semua memancarkan aura yang kuat, dan mereka semua adalah pejuang di atas level Suan. Pemimpinnya adalah seorang pria kulit putih bertubuh besar, berusia sekitar 30 tahun, tinggi dan kuat, dengan tato harimau berwarna-warni di dadanya. Ketika dia sampai di depan pintu, lelaki besar itu melambaikan tangannya yang besar, "Saudaraku, biarkan aku masuk, dan aku akan menghajar siapapun yang berani menghentikanku." Setelah memberi perintah, orang-orang berbaju hitam ini menyerbu masuk tengkorak berdarah ingin menghentikan mereka, tetapi mereka tidak bisa melawan. Ada terlalu banyak perbedaan. Dia dipukuli hingga berkeping-keping begitu mereka bertarung. Di bangsal, Trezeguet tampak bangga ketika tiba-tiba mendengar teriakan dari bawah, yang tiba-tiba mengubah ekspresinya. "Apa yang terjadi? Benarkah ada seseorang yang ingin membela orang Tiongkok ini dan melawan kerangka berdarahnya sendiri?" Saat dia terkejut,
dia melihat seorang pria kulit putih bertubuh besar muncul di depan pintu bangsal. Geng Kepala Harimau, Raja Harimau Fonseca. Trezeguet terkejut saat melihat pria besar itu. Dia tentu saja mengenali pria ini, pemimpin geng Kepala Harimau Kota Apple, Raja Harimau Fonseca. Bloody Skull memang sangat terkenal dan berkuasa di Apple City, tapi yang pasti bukan geng papan atas. Misalnya, geng Kepala Harimau di depan kita semuanya terdiri dari para pejuang, dan Fonseca telah mencapai level prajurit tingkat surga belum lama ini. Hanya saja geng Kepala Harimau sama sekali tidak meremehkan apa yang dilakukan Tengkorak Berdarah. Mereka tidak meminjamkan uang kepada kami atau menjual kembali senjata api militer. Misalnya, rumah lelang terbesar dan kasino terbesar di Apple City keduanya berada di bawah pengelolaan geng Hutu. Justru karena itulah di mata orang awam, geng Kepala Harimau jauh lebih menakutkan dibandingkan Tengkorak Berdarah. Namun Trezeguet sendiri mengetahui bahwa dari segi kekuatan, terdapat kesenjangan yang sangat besar antara dirinya dengan orang lain. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa Raja Macan Fonseca yang jarang peduli dengan urusan dunia akan datang ke sini. Tapi menurutnya itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang Cina yang baru datang bisa mengenal orang besar seperti Fonseca? Memikirkan hal ini, dia segera berdiri dan menyapanya dengan wajah tersanjung. Pemimpin Fonseca, kenapa kamu ada di sini? Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Raja Harimau Fonseca bahkan tidak melihatnya, dia langsung mendatangi Ye Bufan dan berlutut di tanah. Fonseca memberi penghormatan kepada tuannya. Setelah dia mengatakan ini, semua orang di sekitarnya terkejut. Trezeguet sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan bola matanya hampir lepas dari rongganya. Bab 1344 katakan yang sebenarnya. Ye Bufan melirik ke arah Fonseca. Dia pernah melihat orang ini sebelumnya di padang es Arktik, tetapi dia berada di belakang pada saat itu. Dia adalah orang kecil yang tidak terlalu populer, tetapi sekarang dia telah tumbuh menjadi master tingkat surga. Dia melambaikan tangannya dengan lembut, bangunlah. Ya, Tuan. Fonseca berdiri dan berkata, Tuan, siapapun yang berani mengganggu Anda tanpa mata terbuka, saya akan merobeknya hidup-hidup sekarang. Telah mencapai level hari ini karena dukungan Ye Bufan, dan saya dipenuhi dengan rasa terima kasih dan rasa hormat dari lubuk hati saya. Jadi ketika dia menerima telepon dari Howard yang mengatakan bahwa pemiliknya berada di Apple City dan beberapa orang yang tidak bermoral datang untuk mencari masalah, dia langsung menjadi marah dan menjadi orang pertama yang bergegas bersama anak buahnya. Fonseca biasa disebut Raja Harimau. Pertama, dia kuat dalam budidaya, dan kedua, dia memiliki temperamen yang panas. Ketika dia marah, dia memancarkan aura yang kuat. Merasakan tekanan besar dari master tingkat surga, Trezeguet tiba-tiba gemetar ketakutan, dan hatinya dipenuhi kepanikan. Dia tidak mengerti mengapa Raja Harimau yang menyendiri menyebut pemuda di depannya sebagai tuannya. Tapi satu hal yang pasti, selama Ye Bufan mengucapkan sepatah kata pun, Fonseca akan segera memulai perang dengan kerangka berdarahnya. Hal ini membuat seluruh tubuhnya langsung bermandikan keringat dingin. Kalian pasti tahu kalau meskipun kerangka berdarahnya mengaku memiliki ribuan saudara, dibandingkan dengan para penguasa geng Kepala Harimau, mereka hanyalah gerombolan dan tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Dia sangat ketakutan, dan Lam semakin ketakutan dan gemetar. Dia bersembunyi di balik Trezeguet dan bahkan tidak memiliki keberanian untuk muncul. Lan Bingyu di sebelahnya juga tercengang. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kapan hal itu menjadi begitu menakutkan? Sebelum Ye Bufan bisa berkata apa-apa, terdengar teriakan menyedihkan di luar pintu, dan kemudian hampir 100 orang mendobrak masuk. Pada saat ini, di lantai bawah rumah sakit St. Mary, 100 pria berbaju hitam tiba, dipimpin oleh seorang pemuda jangkung dan kurus. Orang-orang ini, seperti geng Hutu, dilarikan ke rumah sakit tanpa rasa hormat. Bawahan dari kerangka malang berdarah itu dipukuli secara brutal 2 kali hanya dalam beberapa menit. Masing-masing dari mereka dipukuli hingga hidungnya memar dan wajahnya bengkak, dan mereka sangat menderita. Dalam sekejap mata, pria jangkung dan kurus itu memimpin anak buahnya ke pintu bangsal, meminta mereka menunggu di luar, lalu melangkah masuk. Naga hitam Aymar. Setelah melihatnya,
Trezeguet tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Pengunjungnya adalah Aymar, pemimpin geng naga hitam di kota Apple. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Titik. Geng naga hitam memonopoli industri gadai dan keuangan di kota Apple, dan tidak kalah dengan kepala harimau geng dalam hal kekuatan. Yang lebih mengejutkannya adalah setelah Amar tiba, dia tidak berbeda dengan Fonseca. Dia berlutut di depan Ye Bufan dan memberi penghormatan. Geng naga hitam Aymar bertemu dengan tuannya. Trezeguet benar-benar bingung kali ini. Jika hanya ada satu geng kepala harimau, dia mungkin bisa menghadapinya, tapi sekarang ada geng naga hitam yang lain, bagaimana orang bisa bertahan? Siapa pemuda ini? Kenapa kamu memiliki status setinggi itu? Bisakah geng naga hitam dan geng kapak menyerah satu demi satu? Sebelum dia pulih dari keterkejutannya, keributan lain datang dari bawah. Di tengah suara rem yang menderu-deru, 100 orang lainnya tiba di depan rumah sakit Santa Maria, dipimpin oleh seorang pria pendek yang sangat kuat. Kali ini, anggota geng Scarlet Skeleton belajar dengan bijak dan bersembunyi jauh, dan tidak ada yang berani melangkah maju untuk menghentikan mereka. Namun meski begitu, mereka tetap dipukuli oleh orang-orang itu lalu berjalan ke atas. Pria pendek itu datang ke bangsal dan berdiri di samping Amal. Haisa membantu Barty menemui tuannya. Setelah melihat pria itu, Trezeguet merasa pusing, kakinya menjadi lemah, dan dia hampir terjatuh ke tanah. Orang ini adalah Buddy, pemimpin geng Haisa. Dia benar-benar penguasa laut, dan kekuatannya tidak kalah dengan geng kepala harimau dan geng naga hitam. Oke, semuanya, ayo bangun. Ye Bufan mengangguk. Para antek kecil yang dia temui di ladang es Arktik saat itu, tidak menyangka bahwa mereka tumbuh dengan baik sekarang. Jika seseorang mengetahui apa yang dia pikirkan saat ini, mereka akan langsung ternganga. Anda harus tahu bahwa salah satu dari ketiga orang ini adalah orang yang terkenal di Apple City, tetapi di matanya, dia hanyalah orang berpangkat rendah orang. Ini dia. Tuan, apakah benda buta ini menyinggung perasaan Anda? Saya akan memenggal kepalanya sekarang dan menggunakannya sebagai bola untuk Anda tendang. Aymar dan Bati sama-sama memandang Trezeguet di samping mereka. Trezeguet merasakan kulit kepalanya mati rasa, tapi sebelum dia bisa menjelaskan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga di luar gedung, diikuti oleh helikopter yang menderu, melayang di luar jendela bangsal. Sebelum pesawat berhenti, pintu kabin terbuka dan sesosok tubuh melompat keluar, lalu muncul di bangsal. Pria ini mengenakan jubah hitam dan memiliki aura kematian yang membuat jantung berdebar-debar. Dia tidak lain adalah Howard, Dewa Kematian. Howard memberi penghormatan kepada sang master. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Tidak berbeda dengan yang sebelumnya, Howard juga berlutut di depan Ye Bufan. Saat pertama kali melihat Howard, Trezeguet pun berputar-putar. Kemunculan pria di hadapannya ini langsung mengingatkannya pada legenda menakutkan di dunia bawah tanah. Tapi dia tidak percaya ini benar, karena orang itu adalah makhluk yang menjulang tinggi di seluruh dunia bawah tanah, dewa kematian yang ditakuti semua orang. Namun setelah Howard mengumumkan namanya, tiba-tiba dia merasa kakinya lemas dan tidak mampu lagi menopang beban tubuhnya, lalu dia terjatuh ke tanah. Sudah berakhir sekarang. Hanya ada satu pikiran di benaknya saat ini. Salah satu dari makhluk kuat di depannya ini dapat menghancurkan kerangka berdarah itu sepenuhnya, dan pada akhirnya ada Howard sang dewa kematian. Tuan, apakah orang-orang ini menyinggung perasaan Anda? Meskipun Howard tidak mengenal Trezeguet, dia tahu dari situasi di depannya bahwa itu pasti orang-orang buta ini. Sebelum Ye Bufan dapat berbicara, dia berlutut dengan sentakan. Saya salah, Pak. Saya benar-benar salah. Tolong lepaskan saya kali ini. Apakah Anda salah? Tolong lepaskan saya. Bukankah itu yang Anda katakan tadi? Ye Bufan ada ekspresi bercanda di wajahnya menghadapi. Aku baru saja dibutakan. Aku menyinggungmu. Tolong perlakukan aku seperti kentut. Di bawah tekanan Howard dan yang lainnya, Therese benar-benar yakin dan tidak lagi memiliki sedikit pun rasa takut untuk melawan. Ekspresi Ye Bufan berubah dingin, jika kamu ingin aku melepaskanmu, kamu setidaknya harus mencari tahu apa yang telah dilakukan orang-orangmu, kan?
Baru kemudian Trezeguet mengingat penyebab kejadian itu dan menyeret Lam pergi wajahnya dengan beberapa mulut besar satu demi satu. Brengsek, katakan padaku dengan jelas, apa yang kamu lakukan hingga menyinggung perasaan Tuan Ye. Ram awalnya adalah seorang pengganggu yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat tengkorak untuk menindas pria dan wanita, tetapi hari ini begitu dia bertemu dengan karakter yang kejam, dia akan sangat ketakutan hingga dia langsung mengompol. Saat ini, di bawah tekanan semua orang, dia tidak berani menyembunyikan apapun lagi dan mengatakannya dengan jujur. Ternyata pria ini jatuh cinta pada Lan Bingyu secara kebetulan, dan dia mulai mempunyai ide tentang keluarga Lan. Pertama, Luo Meiyun disuap, dan kedua pihak bersama-sama menipu perusahaan Lan Guofeng sebesar 50 juta dolar AS, menyebabkan rantai modal pihak lain putus dan perusahaan tersebut bangkrut. Bab 1345 Hati Wanita Paling Beracun. Setelah mendengar perkataannya, Lan Bingyu tertegun sejenak. Dia tidak menyangka perusahaannya akan bangkrut seperti ini. Kemudian kemarahan yang dia kumpulkan selama berhari-hari tiba-tiba meledak, seperti singa yang marah, menjambak rambut Luo Meiyun. Kamu adalah wanita yang tidak berperasaan, kamu makan makanan ayahku, kamu meminum makanan ayahku, dan kamu bahkan menipu ayahku dengan orang lain. Karena perusahaannya bangkrut maka dia berkeliling untuk meminjam uang, namun karena kebangkrutan perusahaan itulah dia terpaksa bekerja di klub nomor 1, dan semua itu disebabkan oleh wanita di depannya. Saat ini, dia sangat marah dan ingin membunuh Luo Meiyun secara langsung. Luo Meiyun ingin membela diri, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia awalnya adalah seorang wanita yang mencintai uang seperti hidupnya, dan akan melakukan apa saja demi uang, jadi ketika Ram datang ke rumahnya, dia langsung setuju, dan keduanya bekerja sama untuk menjatuhkan perusahaan keluarga Lan. Oke, Bingyu, ayo kita selesaikan urusannya nanti dan biarkan dia menyelesaikan kata-katanya dulu. Di bawah bujukan Ye Bufan, Lan Bingyu dengan marah melepaskan Luo Meiyun. Ram terus menceritakan bahwa setelah perusahaan keluarga Lan bangkrut, dia menyuap Luo Meiyun untuk membius Lan Guofeng. Obat ini merupakan racun baru yang diproduksi di laboratorium. Setelah diracuni, penderita akan menunjukkan gejala kanker paru-paru. Tujuannya adalah untuk membuat keluarga Lan bangkrut sepenuhnya, dan kemudian menggunakan ini untuk memeras Lan Bingyu agar tunduk dan menjadi wanitanya, dan pada akhirnya mencapai tujuan untuk mendapatkan orang dan kekayaan. Orang ini merencanakan dengan baik dan semuanya berjalan sangat lancar, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa di saat-saat terakhir, Dewa Agung Ye Bufan akan melangkah maju untuk membantu Lan Bingyu. Kamu, wanita kejam ini. Setelah mengetahui bahwa ayahnya sebenarnya tidak menderita kanker paru-paru, tetapi diracuni oleh wanita ini, Lan Bingyu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, sambil mengertakkan giginya penuh kebencian, dan tidak tahu lagi harus berbuat apa. Lan Guofeng selalu menyukai wanita ini, memberikan apapun yang diinginkannya, dan tidak pernah pelit mengeluarkan uang untuknya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan mendapatkan hasil seperti itu pada akhirnya. Setelah mendengarkan, cahaya dingin muncul di mata Ye Bufan. Pepatah lama mengatakan bahwa hati wanita adalah yang paling beracun memang benar. Melihat semua yang telah dia lakukan terungkap, Luo Meiyun sangat ketakutan hingga dia jatuh berlutut. Aku salah, Bingyu, aku benar-benar salah. Tolong biarkan bibi pergi kali ini, oke? Aku pasti akan memperlakukan ayahmu dengan baik di masa depan. Diam, Lan sangat marah beberapa mulut besar satu demi satu, melampiaskan amarah di hatinya. Ram berkata dengan ketakutan, Tuan Ye, saya sudah mengatakan semuanya. Tolong beri saya kesempatan lagi. Saya bersedia mendapatkan kembali semua uang yang saya tipu kepada orang-orang, dan saya juga bersedia berikan kepada mereka lagi. Kompensasi. Ye Bufan bahkan tidak memandangnya, tetapi menatap Trezeguet dengan dingin, apa yang harus saya lakukan terhadap hal semacam ini? Tuan Ye, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Trezeguet mengeluarkan belati dari pinggangnya, dan dengan kilatan cahaya dingin, pertama-tama dia memotong tenggorokan Luo Meiyun, lalu menusuk jantung Ram dengan pisau itu. Sebagai kepala tengkorak berdarah,
dia secara alami tahu betapa kejamnya dunia bawah tanah. Untuk memuaskan pemuda di depannya, dia membunuh kedua orang itu tanpa ragu-ragu. Kakak, kakak ipar. Ram terlihat tidak rela dan tidak percaya. Namun dia tidak tahu bahwa dalam situasi ini, apalagi saudara iparnya, meskipun saudara perempuannya ada di sini, Trezeguet tidak akan ragu untuk mengambil tindakan. Bagaimanapun, tidak ada nyawa siapapun yang lebih penting daripada nyawanya sendiri. Meskipun Lan Bingyu marah, dia adalah orang biasa. Melihat dua orang mati di depannya, dia masih merasa sedikit takut dan mau tidak mau bersembunyi di belakang Ye Bufan. Setelah melakukan semua ini, Trezeguet berlutut lagi di tanah dan berkata dengan ekspresi hormat, "Tuan Ye, apakah menurut Anda bisa melepaskan kerangka berdarah kami?" "Bagaimana menurut Anda? Anda menyinggung tuanku. Anda pikir Anda bisa bunuh dua pecundang. Bisakah kita melewatinya?" Howard berkata, "Tuan, apakah Anda ingin saya membunuh semua tengkorak merah sekarang?" Kata-katanya dingin dan penuh niat membunuh ketakutan. Wajahnya tidak berdarah. Bahkan Trezeguet pun ketakutan. Dia tidak mengira Howard sedang bercanda. Nama Dewa Kematian tidak diledakkan, tetapi diciptakan oleh akumulasi darah dan mayat yang tak terhitung jumlahnya. Lupakan saja, tidak perlu terlalu berdarah-darah. Ye Bufan melambaikan tangannya, tapi kata-kataku masih harus diperhitungkan. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi kerangka berdarah di Apple City. Orang-orang dengan kerangka berdarah semuanya mereka sangat gembira. Meskipun organisasi itu telah tiada, mereka tetap mengambil kendali atas hidup mereka. Mata Ye Bufan tertuju pada Trezeguet lagi, "Adapun Anda, ambil kembali 2 kali lipat uang keluarga Lan, lalu potong salah satu lengan Anda." "Terima kasih, Tuan Ye." Setelah mendengar hukuman ini, Trezeguet bukannya merasa tidak puas, Zege menghela nafas lega. Telah menyinggung pemilik Dewa Kematian, merupakan berkah besar bisa menyelamatkan nyawanya dalam keadaan seperti itu. Dia pertama-tama menulis cek sebesar 100 juta dolar AS kepada Lan Bingyu, lalu mengulurkan tangan untuk mengambil belati dan menebaskannya ke lengan kirinya. Darah muncrat dan sebuah lengan jatuh ke tanah. "Oke, keluar dari sini." Ye Bufan melambaikan tangannya, dan orang-orang seperti tengkorak berdarah keluar dari bangsal satu demi satu seperti amnesti umum. Howard berkata, "Guru, apakah ini terlalu murah untuk orang-orang ini?" Meskipun Emar dan yang lainnya tidak berbicara, mereka berpikir demikian dalam hati. Dunia bawah tanah selalu berdarah dan kejam. Karena pihak lain telah melakukan kesalahan, mereka harus membayar harga yang pantas. Oke, tidak perlu melakukan begitu banyak pembunuhan. Ye Bufan adalah seorang dokter. Dia hanya tidak ingin membunuh terlalu banyak orang hari ini, jadi dia memanggil Howard. "Saya kenal guru." Howard dan yang lainnya berkata dengan hormat. Ye Bufan berkata, "Oke, masalahnya sudah selesai. Kalian bisa pergi dan melakukan apapun yang harus kalian lakukan. Tuan, kami ingin tetap di sisimu. Terutama Emar dan yang lainnya." Tingkat kultivasi mereka sebelumnya setara dengan Rudolf, namun sekarang mereka tertinggal satu tingkat. Ini menunjukkan betapa bermanfaatnya tetap bersama Sang Master. "Kembalilah dulu, aku akan meneleponmu jika perlu." Ye Bufan tidak ingin membawa orang-orang jahat ini bersamanya, terutama Howard, Dewa Kematian. Dia mengintimidasi kemanapun dia pergi, dan membawanya bersamanya hanya akan meningkat masalah. Baiklah, kita akan tinggal di Apple City untuk saat ini, menunggu Master menelepon kapan saja. Howard tidak berkata apa-apa lagi, melambaikan tangannya dan memimpin semua orang keluar dari bangsal. Setelah mereka pergi, ketenangan kembali ke bangsal. Lan Bingyu berkata dengan penuh terima kasih, "Xiao Fan, terima kasih banyak untuk hari ini." Dia sangat menyadari situasi hari ini. Jika Ye Bufan tidak membantu, konsekuensinya akan sangat menyedihkan bisa dibayangkan. Termasuk ayah Lan Guofeng, dia pada akhirnya akan mati di tangan pihak lain. Bab 1346 Pengunjung itu jahat. Kita semua adalah teman sekelas lama, apa yang harus bersikap sopan? Ye Bufan tersenyum tipis, lalu berkata, "Kita akan membicarakan hal lain nanti. Aku akan memeriksa kondisi paman dulu."
Lan Bingyu berkata dengan sedikit terkejut, Xiao Fan, apakah Anda seorang dokter? Saudari Lan, sepertinya Anda tidak memperhatikan berita terkini. Xiao Fan bukan hanya seorang dokter, tetapi juga peri medis terkenal di Tiongkok dan sekarang menjadi dokter terkenal di dunia peri. Dia bahkan presiden Asosiasi Medis Dunia. Muridnya. Pada titik ini, wajah Lu Bengxia menunjukkan ekspresi bangga. Jika Xiao Fan tidak dapat menyembuhkan penyakit pamannya, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa. Sungguh, Fan, aku mohon, tolong tunjukkan ayahku. Aku hanya punya satu kerabat di dunia ini. Jangan khawatir, percayalah, paman baik-baik saja. Pada denyut nadi. Padahal, barusan dia sudah menggunakan kesadaran spiritualnya untuk melihat ada yang tidak beres dengan kondisinya. Sepertinya bukan kanker paru-paru, tapi sepertinya sudah diracuni, jadi dia meminta Ram untuk mengatakan yang sebenarnya. Setelah mendiagnosis denyut nadi saat ini, dia sekali lagi mengkonfirmasi diagnosis sebelumnya. Xiao Fan, bagaimana kabar ayahku? Apakah dia masih bisa disembuhkan? Lan Bingyu tampak gugup dan khawatir. Sudah kubilang jangan khawatir, ini akan segera baik-baik saja. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan mematikan ventilator Lan Guofeng, lalu melepas masker di wajahnya. Tanpa bantuan ventilator, napasnya tiba-tiba menjadi cepat dan wajahnya semakin jelek. Melihat pemandangan ini, Lan Bingyu hendak mengatakan sesuatu, tapi dia melihat Ye Bufan menyambar seperti kilat, menusuk lebih dari selusin jarum emas ke dada Lan Guofeng dalam sekejap mata. Saat jarum emas menembus, tubuh Lan Guofeng menjadi rileks, dan kemudian napasnya menjadi stabil, dan wajahnya perlahan-lahan berubah warna. Wajah Lan Bingyu terkejut, dan kemudian dia dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tidak menyangka bahwa teman lamanya memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Ayahnya akhirnya melihat harapan untuk sembuh. Ye Bufan memasukkan lebih dari selusin jarum perak secara berurutan, lalu berkata kepadanya, ambil baskom dan masukkan air ke dalamnya. Oh, Lan Bingyu segera melakukannya dan segera mengambil wastafel. Ye Bufan mengangkat tubuh Lan Guofeng dan memintanya duduk di tempat tidur. Sudah siap. Dia meminta Lan Bingyu untuk membawa baskom ke depan Lan Guofeng, dan setelah mengatakan ini, dia menamparkan bagian belakang jantung lawannya. Terdengar suara, wow, dan cairan hitam sehitam tinta diludahkan ke dalam baskom, lalu seluruh ruangan mengeluarkan bau amis yang menyengat. Oke, ayo kita buang. Ye Bufan meminta Lan Bingyu membuang air kotornya, lalu meminta Lan Guofeng untuk berbaring di tempat tidur lagi, dan kemudian memberikan akupuntur lagi. Pertama kali akupuntur digunakan untuk mengeluarkan racun dalam tubuh. Kedua kalinya akupuntur 9 jiwa digunakan untuk memperbaiki jaringan yang rusak dalam tubuh. Setelah sekitar 10 menit, dia mengambil kembali semua jarum ilahi Fei He. Melihat Lan Guofeng saat ini, wajahnya memerah dan napasnya stabil. Wajah Lan Bingyu dipenuhi dengan kegembiraan. Xiao Fan, bagaimana kabar ayahku? Kapan dia akan bangun? Dia akan segera baik-baik saja. Ye Bufan menepuk dada Lan Guofeng dengan keahliannya, dan pihak lain segera merespons, mula-mula menghela nafas panjang, lalu perlahan membuka matanya. Ayah, apakah kamu benar-benar bangun? Lan Bingyu melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dan menangis. Dia telah menderita terlalu banyak tekanan dan rasa sakit akhir-akhir ini. Belum lama ini, dia bahkan berpikir bahwa ayahnya tidak akan pernah bangun. Ini dia. Baiklah gadis, jangan menangis. Setelah Lan Guofeng bangun kali ini, dia merasa berbeda dari sebelumnya. Dia penuh energi, seolah-olah dia tidak pernah sakit. Dia menepuk bahu Lan Bingyu, lalu duduk dari tempat tidur, berbalik dan berdiri lagi, tanah. Setelah menggerakkan anggota tubuh saya yang agak kaku, saya menemukan bahwa saya benar-benar mendapatkan kembali kemampuan saya untuk bergerak, tidak berbeda dengan orang normal. Dia berkata dengan wajah gembira, nak, ada apa denganku? Apakah penyakitku benar-benar sembuh? Apakah aku sedang bermimpi? Ayah, kamu tidak sedang bermimpi, Xiao Fan lah yang menyelamatkanmu. Lan Bingyu tersedak dan menceritakan kisahnya secara singkat dan padat, dan akhirnya mengatakan bahwa dia tidak sakit sama sekali, melainkan diracuni oleh wanita Luo Meiyun. Oh, sepertinya aku buta.
Lan Guofeng menghela nafas, lalu mendatangi Ye Bufan dan membungkuk dalam-dalam. Anak muda, terima kasih atas bantuanmu. Kamu adalah penyelamat keluarga kami. Paman Lan, kita semua orang Tionghoa, dan kita harus saling membantu. Selain itu, Bing Yu dan aku masih teman sekelas. Anak muda yang baik, kamu benar-benar baik. Lan Guofeng memandangnya dari atas ke bawah, matanya dipenuhi kekaguman. Jika Lu Bengxia tidak berdiri di dekatnya, dia pasti ingin menyeretnya menjadi menantunya. Lan Bingyu berkata, Xiao Fan, apakah penyakit ayahku sudah sembuh total? Apakah dia akan baik-baik saja di masa depan? Petik 2. Dia sudah sembuh total. Minumlah suplemen nutrisi dan pulihkan tubuhnya mulai sekarang. Kekacauan energi sejati membantu Lan Guofeng memilah meridiannya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Lan Bingyu baru saja mengambil cek itu dan berkata, kamu mendapatkan uang ini kembali dari Xiao Fan, kami tidak dapat mengambilnya. Dia tahu betul bahwa jika Ye Bufan tidak membantu, ayah dan putrinya mungkin tidak akan bisa mengambilnya selamatkan nyawa mereka, apalagi dia bilang dia akan mengambil uang itu. Kamu menyebutnya apa? Awalnya ini adalah kompensasi untukmu. Lagi pula, aku tidak kekurangan uang sekarang. Ye Bufan mengembalikan cek itu. Dengan uang ini, aku bisa menyelesaikan masalah hidupku dan memulai perusahaan lagi. Bangunlah. Dia tahu betul bahwa ayah dan putrinya sekarang benar-benar kehabisan tenaga dan sangat membutuhkan uang ini untuk meringankan kesulitan hidup mereka. Melihat bahwa dia bersikeras untuk tidak menginginkannya, Lan Guofeng berpikir sejenak dan berkata, baiklah, anak muda, saya akan menerima uang itu. Ketika saya memulai perusahaan lagi, 60% sahamnya akan menjadi milik Anda. Itu benar-benar tidak perlu. Ye Bufan tidak bisa mengatakan bahwa dia telah mendapatkan kembali 100 miliar dolar AS dari keluarga Brown, jadi dia tidak menganggap serius 100 juta dolar AS ini. Lan Guofeng berkata, dengan keras kepala, anak muda, kamu harus menyetujui ini. Saya tidak bisa mengambil keuntungan dari orang lain. Selain itu, kamu adalah dermawan terbesar bagi keluarga kami. Oke, kamu selalu santai. Tidak peduli. Melambaikan tangannya, karena orang lain suka melempar, biarkan dia yang melakukannya. Beberapa orang menjalani prosedur pemulangan bersama-sama dan kemudian meninggalkan rumah sakit Set. Mary, Ye Bufan mengantar ayah dan putrinya pulang, dan kemudian membawa Lu Bengxia kembali ke bekas rumah keluarga Brown. Mulai saat ini, manor ini menjadi milik Ye Bufan. Setelah diambil alih, Fei Li segera mengirimkan orang untuk mengurus manor tersebut kembali, termasuk mengganti seluruh pelayan dan pengawal di dalamnya. Ketika Ye Bufan dan Lu Bengxia kembali ke sini, mereka menemukan armada mobil mewah yang diparkir di depan istana. Setiap mobil yang mereka keluarkan harganya lebih dari jutaan dolar. Ada sekelompok orang berdiri di depan iring-iringan mobil, puluhan pengawal berjas hitam, dan di antara mereka ada seorang pemuda berusia 20-an. Pria ini memiliki selendang rambut pirang, kulitnya sangat putih hingga hampir tidak berdarah, dagunya terangkat tinggi, dan wajahnya penuh kesombongan yang tak ada habisnya. Ada orang lain yang berdiri di sampingnya, ditutupi jubah hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia tidak bisa membedakan penampilannya dan tidak bisa membedakan antara pria dan wanita penyihir gelap. Ye Bufan melirik orang-orang ini. Meskipun dia tidak mengenali satu pun dari mereka, dia tahu bahwa orang-orang ini datang dengan niat buruk. Bab 1347 Olivier. Orang-orang ini menjaga pintu. Setelah mobil Ye Bufan melaju ke pintu, dia langsung dihentikan oleh beberapa pengawal berbaju hitam. Ye Bufan keluar dari mobil dan menatap orang-orang di depannya, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di depan rumahku? Orang China, nada bicaramu begitu kuat, apakah ini rumahmu? Begitu dia selesai berbicara, orang dengan ekspresi arogan di wajahnya. Pria pirang itu datang. Ye Bufan meliriknya, siapa kamu? Apa hubungannya ini denganmu? Begitu dia selesai berbicara, seorang pemimpin pengawal berdiri dan berteriak, nak, mengapa kamu berbicara dengan tuan muda tertua kita? Oke, dia orang udik dari Tiongkok, tidak perlu berdebat dengannya. Pria berambut pirang itu melambaikan tangannya dan berkata dengan tatapan arogan, perkenalkan dirimu, saya putra tertua Olivier,
dari keluarga Berwick di ibu kota federal. Setelah dia selesai berbicara, dia menjadi semakin sombong, menantikan untuk melihat ekspresi terkejut di wajahnya. Sayang sekali dia kecewa. Ye Bufan tidak bereaksi sama sekali setelah mendengar ini. Sebaliknya, dia menoleh ke arah Lu Bengxia. Bagaimana dengan keluarga Berwick? Bagaimana dengan Tuan Muda Olivier? Pernahkah Anda mendengarnya? Lu Bengxia menggelengkan kepalanya, tidak. Saya tahu, tapi saya belum pernah mendengarnya. Kalian benar-benar bodoh. Ekspresi kesal melintas di wajah Olivier, mengira dia, keluarga Berwick, adalah salah satu dari 3 keluarga besar di ibu kota federal, dan mereka terkenal kemanapun mereka pergi, tapi kedua pria di depan mereka ini belum pernah mendengar nama keluarga mereka sendiri. Oke, berhenti bicara yang tidak masuk akal, kenapa kamu memblokir pintu rumahku? Ye Bufan sudah kehilangan kesabaran untuk terus berbicara dengan orang ini. Saya datang ke Apple City dari ibu kota Kekaisaran Federal kali ini untuk memberitahu Anda tentang beberapa hal atas nama keluarga Berwick. Olivier berkata dengan ekspresi bangga, pertama, 100 miliar dolar AS yang Anda rampok dari keluarga Brown harusnya segera kembali. Setelah dia mengatakan ini, seringai muncul di sudut mulut Ye Bufan. Tampaknya keluarga Brown tidak mau menyerah. Setelah pergi, mereka menemukan di belakang panggung ibu kota Kekaisaran Federal. Olivier melanjutkan, kedua, rumah ini harus segera dikembalikan ke keluarga Brown. Ye Bufan berkata dengan bercanda, apakah masih ada lagi? Tentu saja ada. Tiongkok dengan pengobatan Tiongkok omong kosongmu, kamu tidak diterima di negara M. Ekspresi Ye Bufan sedikit berubah. Tampaknya popularitas pengobatan Tiongkok di kota Apple telah menimbulkan ketidakpuasan di antara beberapa kekuatan, terutama mereka yang terlibat dalam kedokteran. Keluarga industri. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Katakan tidak. Hahaha. Olivier tertawa terbahak-bahak seolah mendengar sesuatu yang lucu, lalu berteriak, wah, apa kamu mengerti? Apa yang kamu hadapi itu keluarga Berwick? Beraninya kamu bilang tidak? Bukan. Ye Bufan tersenyum bercanda, saya tidak tahu bagaimana keluarga Berwick berani menjadi begitu sombong di depan saya. Sejujurnya, Anda dan Anda keluarga saya hanyalah omong kosong di depan saya, atau bahkan lebih buruk dari omong kosong. Nak, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Ekspresi Olivier tiba-tiba berubah. Keluarga Berwick berbeda dari keluarga Brown. Ini adalah ibu kota federal. Salah satu dari 3 keluarga besar, dan juga berdiri di puncak dari seluruh negara M. Dulu, kemanapun saya pergi, selama saya menyebut nama keluarga, semua orang akan terkagum-kagum, dan tidak ada yang berani untuk tidak memberikan wajah keluarga Berwick. Seperti hari ini, mungkin ini pertama kalinya aku langsung disebut omong kosong. Tentu saja saya tahu apa yang saya bicarakan. Jika Anda ingin membela orang lain, Anda harus memiliki kekuatan. Ye Bufan berkata, saya tidak bisa melewati salah satu dari 3 syarat Anda. Saya bisa mendapatkan 100 miliar dolar AS berdasarkan kemampuan saya. Tidak ada yang bisa mengambilnya kembali. Rumah ini sekarang menjadi milik saya dan tidak ada yang bisa mencoba mengambilnya kembali. Adapun perkembangan pengobatan tradisional Tiongkok, tidak ada yang bisa menghentikannya. Petik 2. Wah, kamu sangat arogan. Lihat. Ayolah, kamu belum mengetahui seperti apa keberadaan keluarga Berwick kami. Apakah kamu benar-benar membandingkan kami dengan sampah seperti keluarga Brown? Olivier tertawa marah, saya pernah mendengar tentang trik yang Anda mainkan dengan keluarga Brown sebelumnya. Saya juga sangat menyukai permainan kucing dan tikus. Dalam hal ini, saya akan bersenang-senang dengan Anda. Saya akan memberitahu Anda secara resmi sekarang bahwa mulai hari ini, salah satu dokter pengobatan Tiongkok kuno yang Anda datangi ke sini akan mati setiap malam sampai Anda berlutut di depan saya dan memohon kepada saya. Oke, mari kita lihat apakah Anda memiliki kemampuan itu. Ye Bufan tersenyum dingin. Jika Anda ingin meniru caranya sendiri, kamu harus punya kekuatan itu. Orang Tionghoa yang bodoh, kamu akan segera melihat betapa buruknya tuan muda ini. Olivier berkata dengan tatapan arogan, ngomong-ngomong, aku masih punya kabar yang belum kuberitahukan padamu. Baru saja aku mengirim seseorang ke suku Tu. Apakah Anda tidak
ingin bekerja sama dengan mereka. Apakah Anda tidak ingin mereka menanam bahan obat Tiongkok untuk Anda? Sudah kubilang, jangan pernah memikirkannya. Wah, kuharap kamu masih punya keberanian untuk berbicara denganku besok. Olivier melambai kepada orang di belakangnya, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan masuk ke Rolls-Royce di belakangnya, dan itu sebelum pergi, penyihir gelap itu melirik ke arah Ye Bufan. Seluruh tubuhnya diselimuti jubah hitam, sehingga mustahil untuk melihat wajah atau matanya, yang membuatnya tampak semakin menyeramkan dan menakutkan. Setelah mereka pergi, Ye Bufan dan keduanya kembali ke mobil dan kembali ke istana. Begitu dia turun dari mobil dan sebelum memasuki pintu, dia melihat Bugatti Veyron merah melaju ke arahnya. Setelah mobil berhenti, Feili melompat keluar dan bergegas menuju Ye Bufan. Ini masalah besar. Mari kita bicarakan jika Anda ingin masuk ke dalam. Ye Bufan bersikap sangat tenang. Mereka duduk di sofa bersama dan menuangkan secangkir teh lagi. Lalu dia bertanya, ada apa, Nona Feili? Apa yang terjadi? Dokter Ye, pernahkah Anda mendengar tentang keluarga Berwick? Ye Bufan tersenyum tipis, dan itulah yang dia duga. Feili datang ke sini hanya untuk masalah ini. Belum pernah, tapi aku baru saja mendengarnya. Apa, pernahkah kamu melihat Olivier? Ekspresi terkejut muncul di wajah Feili. Ye Bufan tersenyum dan berkata, ya, aku mengobrol dengannya sebentar, tapi itu bukan percakapan yang menyenangkan. Dia tidak melakukan apapun padamu, kan? Feili meliriknya dengan prihatin. Tidak, apakah aku baik-baik saja? Ye Bufan merentangkan tangannya, menunjukkan bahwa tidak terjadi apa-apa padanya, lalu menceritakan kisahnya dengan singkat dan padat, lalu bertanya, dari mana asal-muasal anjing Golden Retriever besar ini? Apakah keluarga Berwick terkenal di sini? Golden Retriever. Feili tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak, tidak ada yang berani memanggil Olivier seperti itu. Dokter Ye, keluarga Berwick sangat berkuasa dan salah satu dari 3 keluarga besar di ibu kota federal. Feili memperkenalkan situasi keluarga Berwick secara rinci. Ye Bufan berkata, bagaimana mereka dibandingkan dengan keluarga Lawrence Anda? Ini berbeda. Secara umum, kekuatan mereka lebih baik daripada keluarga kami. Feili berkata, keluarga Lawrence kami telah diganggu oleh kutukan darah dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya telah banyak melemah dan telah ditarik dari jajaran keluarga teratas 100 tahun yang lalu. Sekarang ia mempertahankan statusnya saat ini terutama karena warisan nenek moyangnya ibu kota kekaisaran terutama karena kekuatannya kuat, dikatakan bahwa di belakang mereka adalah aliansi penyihir kegelapan. Bab 1348 Aliansi Penyihir Kegelapan. Ye Bufan mengerutkan kening, aliansi penyihir kegelapan. Organisasi macam apa ini? Apakah ini sangat kuat? Feili bertanya, Dokter Ye, tahukah Anda bahwa Anda pernah mendengar tentang dunia gelap barat? Dia menerima warisan. Belum lama ini saya datang ke barat dan saya tidak tahu banyak tentang situasi di sini. Dia bertanya dengan bingung, apa perbedaan antara dunia gelap dan dunia bawah tanah? Tentu saja keduanya berbeda. Ini adalah 2 konsep yang sangat berbeda. Feili berkata, secara umum, dunia bawah tanah terdiri dari dunia biasa manusia dan pejuang, dan dunia gelap adalah keberadaan yang istimewa. Ye Bufan bertanya dengan penuh minat, metode khusus apa yang bisa Anda ceritakan kepada saya? Saya belum pernah mengenal dunia gelap, dan yang saya dengar hanyalah rumor. Feili berkata, secara umum, dunia gelap barat terdiri dari 3 kategori, manusia serigala, vampir, dan penyihir gelap. Masing-masing memiliki organisasinya sendiri. Manusia serigala memiliki suku manusia serigala, dan vampir memiliki rasnya sendiri. Para penyihir gelap membentuk aliansi penyihir hitam. Petik 2. Jadi, aliansi penyihir hitam berada di belakang keluarga Berwick. Feili mengangguk, meskipun anggota dunia gelap berbeda dari manusia biasa, mereka berlatih. Mereka juga membutuhkan uang, jadi mereka memiliki juru bicara sendiri di dunia sekuler. Keluarga Ibek adalah juru bicara aliansi penyihir hitam dan bertanggung jawab menyediakan dana dan berbagai sumber daya budidaya kepada mereka. Petik 2. Ye Bufan memahami hal ini dengan sangat baik,
apakah itu praktik hukum? Baik Anda seorang praktisi atau pejuang, pada akhirnya Anda tidak dapat melakukannya tanpa dukungan sumber daya pelatihan. Ini juga alasan mengapa begitu banyak pejuang dan praktisi pergi ke keluarga besar lainnya untuk memberikan persembahan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sumber daya. Feili melanjutkan, selama bertahun-tahun, justru karena mengandalkan aliansi penyihir kegelapan, keluarga Baker telah menyingkirkan banyak pesaing, dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Saya tidak menyangka Creston sialan itu akan menemukan. Tidak apa-apa, itu hanya beberapa penyihir gelap. Sebagai penguasa istana Raja Naga, Ye Bufan tentu saja tidak menganggap serius penyihir gelap ini. Terlebih lagi, sebagai seorang kultivator, ia setara dengan mereka yang mempraktikkan sihir dan seni bela diri di dunia sekuler. Dalam hal budidaya sihir saja, ia tidak kalah dengan kultivator lainnya. Lu Bengxia tiba. Tiba berkata, ngomong-ngomong, Saudara Ye, orang itu baru saja berkata bahwa dia akan mengirim orang untuk menyerang pihak sekutu. Haruskah kita pergi dan membantu masa depan? Dia memiliki kesan yang baik tentang masa depan, dan juga tentang sekutu. Sangat bagus. Ketika saya mendengar ada bahaya di sana, saya langsung berpikir untuk membantu. Jangan khawatir, tidak perlu. Akan ada kejutan bagi orang-orang itu di masa depan. Senyuman sempurna muncul di sudut mulut Ye Bufan. Orang Tu yang menemukan tongkat emas terlahir kembali staf, banyak orang Tu akan lahir. Bahkan jika orang lain dikesampingkan, calon orang suci telah mencapai tingkat menengah dari seorang kultivator tingkat orang suci. Hanya sekarang, seiring berjalannya waktu, dia akan terus berkembang di bawah bimbingan para staf. Bisa dibilang kekuatan sekutu saat ini tidak kalah dengan keluarga besar. Jika Olivier Gegabah mengirimkan orang untuk menyerang kali ini, dia pasti akan menderita kerugian besar. Terdapat sebuah gunung di pinggiran barat kota Apple. Gunung ini tidak terlalu tinggi, dengan ketinggian sekitar 4-500 meter, namun, memiliki nama yang menggema yaitu Gunung Suci, karena disitulah tempat Set hidup. Setelah Tosa mencapai kesepakatan dengan keluarga Lawrence, 100.000 hektar tanah yang berpusat di Gunung Suci diberikan kepada orang Tu. Sekarang ada sebuah desa kecil di kaki gunung. Nantinya, anggota utama sukunya akan tinggal di sini, dan yang lainnya perlahan-lahan akan menyelesaikan relokasi lebih lanjut. Saat malam tiba, lampu perlahan menyala di desa kecil yang terlihat sepi dan harmonis. Saat ini, ratusan sosok muncul di luar desa. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya berusia 50-an. Dia memiliki wajah yang menyeramkan dan sangat ganas, pastinya orang yang sangat jahat. Dia adalah Van der Sar, tetua keluarga Berwick yang diabadikan, orang kuat di alam surga tingkat menengah. Di sebelahnya berdiri seorang pria jangkung dan kurus berjubah hitam, memegang tongkat yang panjangnya lebih dari 3 kaki di tangannya. Nama orang ini adalah Bebeto, dan seperti penyihir gelap lainnya, dia mengenakan jubah hitam, dan tidak ada jejak penampilannya yang terlihat. Untuk memastikan operasi ini 100% berhasil, Olivier mengirimkan kombinasi prajurit tingkat surga dan penyihir gelap. Di belakang kedua orang ini diikuti oleh 100 pria berbaju hitam. Orang-orang ini semuanya adalah pelayan keluarga Berwick, dan siapapun yang mereka keluarkan adalah prajurit di atas level Suan. Dari sini juga terlihat bahwa keluarga Berwick jauh lebih berkuasa daripada keluarga Brown dan tidak berada pada level yang sama sekali. Sesampainya di depan gerbang desa kecil, Van der Sar berteriak dengan angkuh, "Dasar jalang, keluar dan mati." Suaranya parau dan tidak menyenangkan, memecah ketenangan desa kecil seperti burung gagak. Begitu dia selesai berbicara, ratusan orang Tu berkerumun, dan di tengahnya ada seorang lolita kecil berpakaian putih, yang jelas merupakan orang suci masa depan orang Tu. Di masa depan, dia menatap orang-orang yang hadir dengan tatapan dingin, dan bertanya dengan suara dingin, "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Dasar anjing lokal, tidakkah kamu ingin menjalani kehidupan yang jujur? Anda seperti orang-orang Cina yang berkolusi." Van der Sar berkata dengan nada mengutuk, "Saya yang tertua dari keluarga Berwick. Sekarang saya memberi Anda 2 pilihan. Akhiri kerja sama Anda dengan orang-orang Cina itu dan bersikaplah jujur keluarga, atau aku akan mengirimmu menemui Tuhan."
Beraninya kamu berbicara dengan sekutu kami seperti ini. Wood adalah orang pertama yang berdiri. Sejak menerima tongkat emas, dia telah mewarisinya. Dia mendapat manfaat paling besar dari dipelihara oleh kekuatan dunia. Sekarang dia telah mencapai alam kesempurnaan surgawi dan berbicara dengan penuh keyakinan. Anjing muda, apa kau tidak mendengar dengan jelas? Kami adalah anggota keluarga Liebek. Lakukan apa yang aku katakan atau mati. Melihat pihak lain berani melanggar perintahnya, Van der Sar segera melepaskannya setelah menyelesaikan perkataannya. Aura pembangkit tenaga listrik tingkat surga keluar. Tapi sebelum dia bisa mencapai momentum terkuatnya, matanya bersinar, dan tinju besar Wood muncul di depannya. Sebagai anggota sekutu, Wood telah cukup menderita dari semua aspek penindasan selama bertahun-tahun. Pada saat ini, dia melampiaskan kemarahannya dan menyapu dengan momentum yang luar biasa. Van der Sar awalnya tidak memperhatikan orang-orang tua ini sama sekali, namun kini dia merasakan tekanan dari pihak lain dan terkejut. Ini adalah orang kuat dengan kesempurnaan surgawi. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang kuat seperti itu tiba-tiba muncul di antara orang-orang tua yang selama ini lemah dan mudah ditindas. Van der Sar baru berada di tingkat tengah tingkat surga. Menghadapi kayu, yang berada di tingkat surga sempurna, dia berbalik dan ingin melarikan diri. Sudah terlambat untuk melarikan diri. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menyerang ke depan dengan seluruh kekuatannya. Kedua tinju itu saling bertabrakan, dan lengan kanan Van der Sar hancur karena sebuah pukulan, lalu seluruh tubuhnya terbang mundur seperti layang-layang yang talinya terputus, dan ia mati di udara. Seluruh penonton kaget saat ini. Tak ada yang menyangka kalau Van der Sar yang selama ini begitu kuat bahkan tak mampu mengambil jurus lawan. Bab 1349 Penjagal Malam Gelap. Orang-orang berpakaian hitam dari keluarga Berwick semuanya ketakutan. Anda harus tahu bahwa Van der Sar adalah yang terkuat di antara mereka, satu-satunya ranker surgawi tingkat menengah, dan dia dipukuli sampai mati seperti ini melawan pertempuran ini. Kedepannya, mereka tidak akan diberi kesempatan untuk bereaksi. Masyarakat itu telah ditindas oleh berbagai kekuatan dalam beberapa tahun terakhir, sehingga tentu saja mereka tidak akan bersikap sopan. Tongkat emas di tangannya menunjuk ke depan, dan orang tua di belakangnya segera menerkam pria berbaju hitam seperti serigala dan harimau. Sejak Yebovan membantu mengambil tongkat emas, kekuatan sekutu telah berbeda dari sebelumnya. Selain Wood, yang berada di level Dzogchen, ada puluhan orang yang telah melangkah ke ambang batas tingkat surga. Di sisi lain, pria berbaju hitam dari keluarga Liebek sangat agresif ketika mereka datang, tetapi tingkat kultivasi mereka umumnya hanya pada level Suan atau lebih tinggi, pembantaian sepihak. Hampir dalam beberapa tarikan napas, orang-orang kulit hitam ini tewas dan terluka. Penyihir hitam Bebeto yang berdiri di dekatnya mengguncang jubah hitamnya dan jelas terkejut. Dia tidak menyangka bahwa orang tua, yang selama ini lemah dan mudah diintimidasi, tiba-tiba berubah dari domba menjadi harimau. Dia mengangkat tongkat di tangannya dan mengucapkan serangkaian mantra yang tidak jelas. Kemudian dia melihat aliran energi hitam keluar dari tongkat itu, dan akhirnya berubah menjadi ular hitam besar yang panjangnya beberapa kaki, melayang di atas kepalanya. Pergilah ke neraka, dasar anjing kampung yang rendahan. Bebeto melambaikan tongkat di tangannya, dan ular besar itu langsung berubah menjadi ribuan ular hitam kecil, menembaki orang-orang sekutu di sebelahnya seperti kilat. Ini adalah ilmu sihir hitam yang dia miliki di bagian bawah kotak, yang disebut teknik pemakan jiwa 10.000 ular. Tidak peduli siapa itu, begitu ular hitam itu memasuki tubuh, jiwa mereka akan tertelan seluruhnya, dan pada akhirnya mereka akan ditelan berubah menjadi mayat berjalan. Awalnya, dia mengira datang ke sini hari ini hanyalah formalitas dan dia tidak perlu mengambil tindakan sama sekali, tapi dia tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Untuk membalikkan situasi dengan cepat, dia menggunakan ilmu hitam terkuatnya segera setelah dia mengambil tindakan. Dalam pandangan Bebeto, selama dia menyelesaikan teknik ini, lawan sudah mati dan tidak ada ruang untuk pembalikan. Sayangnya dia tidak memahami sekutu dengan baik dan tidak memahami kengerian tongkat emas suci. Segera setelah dia menggunakan teknik pemakan jiwa 10.000 ular,
Tongkat emas di tangan masa depan mulai bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Ular hitam kecil itu, begitu bersentuhan dengan cahaya keemasan, merasa seolah-olah telah bertemu musuh bebuyutannya. Mereka terbakar berkeping-keping dalam sekejap mata, tidak meninggalkan residu. Apakah ini seorang kultivator suci? Suara serak datang dari jubah hitam Bebeto, yang cukup untuk menunjukkan keterkejutannya. Orang ini tidak pernah menyangka akan mengunjungi suku Tu dan bertemu dengan seorang kultivator tingkat suci. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia segera melambaikan tongkat di tangannya dan mengubahnya menjadi asap hitam, yang dengan cepat melayang ke kejauhan. Sayangnya masa depan tidak akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Tongkat emas di tangannya sekali lagi meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan asap hitam menyelimuti dirinya dalam sekejap. Ah! Jeritan menyedihkan Bebeto datang dari cahaya keemasan. Segera energi hitam dimurnikan oleh cahaya keemasan, dan akhirnya hanya sebatang tongkat yang jatuh ke tanah. Dengan cara ini, hanya dalam 10 menit, orang-orang kuat yang dikirim oleh keluarga Berwick dibantai habis-habisan oleh suku Tu. Hidup orang Tu. Pada saat ini, Wood memimpin banyak orang Tu berlutut di tanah, mengangkat tangan ke langit, dan melampiaskan kegembiraan mereka. Setelah bertahun-tahun, mereka akhirnya bangga dan mampu melindungi rakyat dan tanahnya. Wajah kecil masa depan juga dipenuhi kegembiraan. Dia memegang tongkat emas di tangannya dan melihat ke arah Apple City. Saudara Ye, terima kasih. Kaulah yang membuat orang-orang Tu berdiri lagi. Tidak ada yang bisa memecah aliansi kita. Di Apple Hotel, Chao Xinghua dan yang lainnya sibuk di luar selama sehari. Ketika mereka kembali ke hotel, mereka sudah kelelahan. Mereka semua berusia 80 tahun. Chao Xinghua dan Lou Baiming tinggal di kamar yang sama setelah makan malam. Mereka mandi dan kemudian berbaring di tempat tidur untuk beristirahat. Menurutmu apa yang sedang disibukkan oleh kakak senior akhir-akhir ini? Chao Xinghua bertanya dengan santai. Siapa yang tahu, kakak laki-laki senior adalah orang yang melakukan hal-hal besar, bagaimana kita bisa menebaknya? Wajah Chao Xinghua yang terkena cuaca penuh dengan emosi. Ya, kakak laki-laki memang orang yang melakukan hal-hal besar. Bersama dia, kami dapat melihat harapan untuk revitalisasi pengobatan tradisional Tiongkok. Kami tidak pernah bermimpi bahwa pengobatan tradisional Tiongkok dapat menyebar ke luar negeri, tetapi hari ini kami berdiri di negara M dan memenangkan rasa hormat dari dunia. Lou Baiming kemudian berkata, ya, kami telah melakukannya. Praktisi pengobatan Tiongkok dapat diteruskan dan akhirnya menjadi obat terhebat bagi seluruh umat manusia. Saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba bayangan hitam perlahan muncul di dalam ruangan. Pria ini terbungkus rapat dari ujung kepala sampai ujung kaki, hanya ada 2 orang, mata berkedip tajam. Chao Xinghua dan kedua lelaki tua itu terkejut ketika mereka melihat seseorang tiba-tiba muncul di dalam ruangan. Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Chao Xinghua bertanya dengan gugup. Siapa aku? Akulah yang mengirimmu menemui Tuhan. Lelaki itu terkekeh, jelas tidak memperhatikan 2 lelaki tua di depannya. Minta aku, penjaga malam, untuk membunuh kalian berdua orang tua yang tidak berguna. Kalian benar-benar terlalu berkualifikasi dan terlalu berkualifikasi. Dalam istilah Cina kalian, ini seperti membunuh ayam dengan palu godam. Menurut instruksi tuannya, aku akan membunuh kalian orang-orang tua setiap hari. Di dalam, pilih satu untuk dibunuh. Menurut kalian siapa yang harus aku bunuh terlebih dahulu? Setelah mengatakan itu, lelucon kucing dan tikus muncul di matanya, dan dia mengeluarkan belati berkilauan dan berjalan menuju mereka berdua, mereka. Chao Xinghua berkata, jika kamu berani menyentuh kami, kakak senior tidak akan membiarkanmu pergi. Meskipun kedua lelaki tua itu sedikit gugup, mereka tidak takut. Mengancamku, kan? Mari kita mulai denganmu. Cahaya dingin muncul di mata Dark Knight Butcher, dan belati di tangannya ditarik ke tenggorokan Chao Xinghua. Pisau ini setipis daun willow dan secepat kilat. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang mati karenanya selama bertahun-tahun. Menurutnya, begitu dia mengambil tindakan, orang tua itu sudah mati. Tapi saat ini, suara dingin terdengar di sampingnya. Dengan kemampuan membunuhmu, kamu masih ingin membunuh orang di depanku. Kamu tertinggal jauh.
Si penjagal malam langsung ketakutan. Sebagai pembunuh yang hebat, dia sudah menjelajahi situasi di ruangan itu sebelumnya mengambil tindakan. Dia melakukan hal yang sama. Dia sudah memastikan bahwa tidak ada bahaya, tapi dia tidak menyangka ada seseorang yang bersembunyi di sampingnya. Terlebih lagi, kemunculan orang ini memberinya perasaan krisis yang besar. Berdasarkan naluri si pembunuh, dia tahu bahwa orang ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani. Dia mencabut belatinya tanpa ragu-ragu, berubah menjadi bayangan dan melompat ke arah jendela. Tidak mudah untuk melarikan diri. Sebelum penjaga malam gelap bisa mencapai jendela, sebuah telapak tangan besar muncul di depannya, dan kemudian dia ditampar ke tanah. Pada saat ini, hatinya dipenuhi rasa takut. Sebagai pembunuh luar biasa yang berada di peringkat 100 pembunuh teratas, kekuatannya tidak diragukan lagi, bahkan melarikan diri pun menjadi sebuah masalah. Dia mendongak dengan ngeri dan melihat seorang pemuda berusia 20-an berdiri dengan gembira di depannya. Pria ini adalah Situ Fei, pemilik Pulau Tiansha. Setelah Situ Fei menyelesaikan misi membunuh keluarga Brown, dia dikirim oleh Ye Bufan untuk melindungi para dokter pengobatan Tiongkok kuno ini. Seni bela diri warisannya adalah tempat pembunuhan, dan dia berada pada level seorang pejuang suci penjagal malam kecil melarikan diri. Bab 1350 Panah Racun. Situ Fei memandang ke arah penjagal malam gelap dengan bercanda, "Tuan omong kosongmu Olivier sebenarnya ingin belajar dari metode bos kami. Idenya bagus, tetapi kamu juga harus memiliki kekuatan. Tolong." Dark Knight Butcher memohon, dan dia berlutut di depan Situ Fei. "Adikku, ada senior dan junior di keluargaku. Tolong beri aku kesempatan. Aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Aku akan bersujud padamu di sini." The Dark Knight Butcher menundukkan kepalanya saat dia berbicara. Dia ingin bersujud padanya, cahaya dingin muncul di matanya. Saat kepalanya menunduk, terdengar bunyi klik, dan cahaya hitam tiba-tiba keluar dari belakang lehernya, melesat ke arah wajah Situ Fei secepat kilat. Ternyata orang ini juga punya jurus mematikan, yaitu menyembunyikan anak panah terbang di belakang lehernya. Cara ini sangat tersembunyi. Selain itu, ia bersujud memohon ampun sebelumnya dan menarik perhatian lawan selalu tidak menguntungkan. Dia telah berada dalam bahaya berkali-kali sebelumnya dan hanya bertahan hidup dengan mengandalkan metode penyelamatan nyawa ini. The Dark Knight Butcher tampak bangga. Bahkan jika tingkat kultivasi pihak lain melebihi miliknya, tidak peduli apa, dia akan tetap mati dengan tangannya sendiri pada akhirnya. Tapi ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat Situ Fei, dia terpana dengan pemandangan di depannya. Saya melihat anak panah terbang tersebut sudah sampai di depan lawan. Jaraknya hanya sekitar 1 cm, namun berhenti di situ dan tidak bisa bergerak maju selama setengah menit lagi. Situ Fei tersenyum menghina. Sebagai seorang pejuang suci, energi pelindung tubuh begitu kuat bahkan peluru pun tidak dapat menembusnya. Di bawah tatapan ngeri dari penjagal malam gelap, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil panah terbang dan mulai memainkannya. Benda ini panjangnya sekitar 10 cm, terbuat dari baja murni, dan mata panahnya berwarna hitam seperti tinta. Lumayan, metodenya cukup kejam. Tolong lepaskan aku. Penjagal malam gelap yang ketakutan benar-benar ingin memohon belas kasihan kali ini, tapi sayang sekali Situ Fei tidak memberikannya dia kesempatan untuk berhenti. Putar, panah terbang itu menusuk langsung ke dadanya. Penjagal malam gelap melolong ketakutan. Dia sangat menyadari racun di panah terbangnya, dan tidak ada cara untuk menyelamatkannya ketika tenggorokannya berlumuran darah. Benar saja, hanya beberapa detik setelah pedang terbang itu menembus dadanya, dia mengeluarkan darah dari semua lubangnya dan mati. Sebagai salah satu dari 100 pembunuh teratas dalam daftar pembunuh, dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan mati di bawah panah beracunnya sendiri. Setelah semua ini terjadi, Cao Xinghua dan kedua anak buahnya kembali sadar. Lou Baiming buru-buru melangkah maju dan membungkuk. "Untuk mengucapkan terima kasih, adik. Terima kasih atas tindakan murah hatimu. Orang tua, tidak perlu berterima kasih padaku. Ini semua diatur oleh bos. Bos berkata bahwa Anda hanya perlu melakukan urusan Anda sendiri. Anda tidak perlu khawatir tentang masalah keselamatan."
Kami bertanggung jawab untuk itu. Cao Xinghua bertanya dengan ragu, saudaraku, siapa bos Anda? Sudah kubilang, bosku adalah presidenmu. Dia tertawa dan berkata, baiklah, Pak Tua, aku tidak akan menunda istirahatmu. Aku akan pergi dulu. Setelah mengatakan itu, dia meraih tubuh penjagal malam gelap dan menghilang dari jendela dalam sekejap. Kedua lelaki tua itu tetap tinggal di dalam kamar, dengan ekspresi terima kasih di wajah mereka. Ternyata kakak laki-laki itu telah berpikir dengan sangat hati-hati sehingga dia telah mengirim orang untuk melindungi kita. Di pihak Olivier, mereka meninggalkan istana Ye Bufan dan kembali ke kamar presidensial hotel. Duduk di sofa kulit yang mewah, dia berkata dengan marah, orang Cina yang sombong dan cuek itu sebenarnya ingin melawan keluarga Berwick kita. Dia benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit. Pemimpin pengawal itu berdiri di sampingnya dan berkata dengan nada menyanjung, Tuan muda, ketika anak itu merasakan kekuatan Anda, dia akan berlutut dan meminta maaf kepada Anda besok. Beberapa orang memang seperti ini, mereka tidak akan menangis sampai mereka melihat peti mati itu, kata Olivier dengan wajah bangga. Apa yang kamu lakukan? Sudah lama sejak kamu pergi. Apakah ada kabar? Kepala pengawal berkata, belum. Di mana penjaga malam gelap? Kepala pengawal berkata lagi, belum ada kabar. Olivier mengerutkan kening, sial, apa yang dia lakukan? Kesepakatan dengan beberapa orang yang akan melakukan hal itu. Apakah lelaki tua itu perlu dikuburkan begitu lama? Pemimpin pengawal itu berkata, mungkin terjadi sesuatu. Jangan khawatir, Tuan muda dari 100 pembunuh teratas. Tidak akan ada masalah dengan beberapa orang tua. Salah. Olivier mengangguk, berpikir demikian dalam hatinya. Orang-orang Tiongkok yang tidak mengetahui seberapa tinggi langit dan bumi, sebenarnya datang ke negara kita untuk mempromosikan pengobatan Tiongkok. Saya benar-benar tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Pemimpin pengawal itu buru-buru berkata dengan nada menyanjung, apa yang tertua Tuan muda berkata bahwa ketika orang-orang ini menderita kerugian, mereka akan kembali ke Tiongkok dengan ekor di antara kakimu. Keluarga Brown benar-benar tidak kompeten. Harta mereka sebenarnya dirampok oleh orang luar dan bahkan memberi mereka 100 miliar US dollar. Kali ini aku berkata aku akan membawa lelaki tua Creston itu kembali untuk membalas dendam. Akibatnya, dia tidak memiliki keberanian untuk menginjakkan kaki di Apple City, dia benar-benar pengecut sampai ekstrim. Olivier, menggelengkan, jelas menunjukkan penghinaan yang besar terhadap kinerja keluarga Brown. Pada akhirnya, dia duduk di sini dan mengobrol dengan kepala pengawal, sambil menunggu orang-orang yang diutus untuk mengirimkan kembali berita tersebut. Penyihir gelap itu seperti ukiran kayu dan patung tanah liat, duduk diam di sampingnya tanpa mengeluarkan suara apapun. Jika dia tidak mengetahuinya, dia bahkan tidak akan menyadari bahwa ada seseorang yang duduk di sana. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, hampir tengah malam, dan masih belum ada jawaban sama sekali. Olivier melihat arloji emas di pergelangan tangannya, ekspresinya telah kehilangan ketenangan dan ketenangan sebelumnya. Dia meminum anggur merah di depannya dan berkata dengan cemas, sialan Van der Sar, penjagal malam sialan, kenapa masalah sepele seperti ini memakan waktu begitu lama, kenapa kamu masih belum kembali? Itu pemimpin pengawal berdiri di dekatnya, dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Di mata mereka, sangat mudah menghadapi orang tua yang lemah atau dokter Tiongkok kuno yang tubuhnya setengah terkubur di peti mati. Apalagi orang yang mereka kirim kali ini semuanya ahli, dan mereka hanya menggunakan meriam untuk membunuh nyamuk, namun sejauh ini belum ada hasil sama sekali. Yang paling kritis adalah ponsel tidak bisa dihubungi sama sekali, dan kontak hilang sama sekali. Penyihir hebat Ovela, kenapa kamu tidak membantu memeriksa apakah sesuatu terjadi pada mereka? Meskipun Olivier gila, dia tetap sangat menghormati penyihir hitam. Oke, baru kemudian Olvera bergerak, dan suaranya serak dan kering, hampir lebih buruk dari burung gagak. Setelah dia selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan bola kristal dengan diameter sekitar 10 cm. Dia mencubit formula ajaib aneh di antara kedua tangannya, dan bola kristal itu secara ajaib melayang di depan beberapa orang seolah-olah tidak ada gravitasi. Dewa Penyihir Agung,
beritahu aku di mana Van der Sar dan yang lainnya berada. Olvera mengatakan ini, dan dengan jentikan jarinya, kabut hitam masuk ke dalam bola kristal. Kemudian, bola kristal yang melayang di udara berubah. Bola itu bergetar terlebih dahulu, lalu mekar dengan cahaya merah yang menyilaukan. Setelah melihat lampu merah, jubah hitam Olvera bergetar dan dia berkata dengan suara kering, "Tuan muda, Van der Sar sudah mati." Petik 2. Apa? Dia sudah mati? Bagaimana ini mungkin? Sungguh luar biasa. Anda harus tahu bahwa Van der Sar adalah master di tingkat surga tingkat menengah. Bahkan di keluarga Rybak, yang memiliki banyak master, dia masih berperingkat kuat.